Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, meristui kita, meridhai kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima. Di atas itu semoga kita selalu diberi istiqamah oleh Allah. Saudara, beberapa hari lagi Lebaran Idul Adha. Lebaran ini sangat spesial, saudara, karena seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali pada bulan Dzulhijjah. Maka dari itu falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan fadilah yang sangat besar. Bahwasanya Dzulhijjah ini, saudara, amalan-amalan yang di dalamnya tidak bisa didapatkan selama setahun penuh. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya," bahwasanya sebagus-bagus hari yang diciptakan oleh Allah, hari di dalam dunia ini, kecuali ayyamul ashr, yaitu ayyamul ashr. Dan saudara, di dalam 10 hari ini tidak bisa lebih nanti. Dalam 10 hari ini fadilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa nanti, hari Arafah, nanti pada hari Lebaran ada memotong kambing, dan ini fadilahnya besar sekali. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yagrabanna musallana." Rawahu Dawud wa Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, mempunyai uang untuk membeli kambing, kemudian dia tidak mau membeli kambing, hendaklah jangan mendekati musola kami, kata Rasulullah SAW. Di sini Abu Hanifah mengambil dalil ini, bahwasanya madhabnya Abu Hanifah, motong kambing bagi yang mampu wajib. Kalau sudah wajib, yang meninggalkan menjadi haram. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sayang sekali kalau orang mempunyai kemampuan tidak membeli hewan kurban. Saudara, adab-adab yang di dalamnya kemarin sudah kita bicarakan beberapa permasalahan, bahwasanya orang yang motong kambing itu nanti innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa bi ash'ariha bi awadrafiha wa quruniha wa aqraniha. Nanti akan datang timbangan-timbangan dari bulu-bulunya, timbangan-timbangan dari kuku-kukunya, timbangan-timbangan dari tanduknya, dimasukkan ke timbangan hasanat bagi orang yang memotong kurban pada bulan Dzulhijjah ini, saudara. Bahkan saudara,
wa innahu la yaqa'u min Allah bimakan. Darah ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini sampai kepada Allah di satu tempat yang tidak bisa dilalui, didapatkan dengan ibadah apapun. Qabla an yaqa'a 'alal ard, sebelum darah ini jatuh, niat kita yang baik sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, adab dan syarat daripada orang memotong kambing kemarin sudah saya jelaskan jenis-jenis kambingnya. Tidak ada masalahnya kalau saya ulang bahwasanya kambing, kalau kambing gibas, ya kambing yang bulunya putih, ya kambing gibas itu mulai umur 6 bulan, namanya jada' min ad-dha'n, sampai ke atas. Kalau kambing kacang dan jenis macam-macam jenis kambing kacang itu dari setahun dan seterusnya. Sapi kerbau 2 tahun, onta 5 tahun dan seterusnya. Saudara, adab daripada orang memotong kambing. Yang pertama al-ihdad, artinya wal yuhidda syafaratah, hendaklah pisaunya ditajamkan. Karena kalau pisaunya tidak tajam akan menyiksa daripada binatang ini, saudara. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan adja'a syatan thumma yuhidda syafratah. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki akan memotong kambing. Begitu akan memotong kambing, dia mengasah di depan kambingnya. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dengan larangan keras. Halla ahdatta syafratak. Duh, kalau seandainya kau tajamkan, kau punya pisau ini sebelumnya. Kalau seandainya kau persiapkan sebelumnya. Lalu beliau bersabda bahwasanya man arada ahadukum an yudhhi falyujahhiz. Barang siapa salah satu di antara kalian ingin memotong hewan korban, hendaklah mempersiapkan sebelumnya. Ini syarat yang pertama, saudara. Ada 6. Yang kedua, wa an yasuquhu birrifq. Kambingnya ditarik dengan lembut. Jangan ditarik-tarik, ini sudah mau mati, Pak, mau dibawa kematian ini. Pernah Sayyidina Umar melihat orang memotong kambing ditarik-tarik, kakinya digeret. Dia ambilkan fa'alaha bidirrah, dia bikin pecut pada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, halla sukta ilal mauti saukan jamila. Duh, kalau seandainya kamu giring pada kematian ini dengan giringan yang lembut, ini sudah mati, mau mati dihadap dulu oleh orang ini. Ini akhlaknya daripada akhlaknya sahabat-sahabat Rasulullah, karena melihat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, wa an la takuna fi hadratil ukhra. Jangan motong kambing di dekatnya saudaranya. Kesian. Saudaranya melihat saudaranya dipotong. Saat Rasulullah melihat seseorang memotong kambing dan saudaranya ada di situ, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, atuhibbu an tumitaha marratain? Apakah kamu ingin mematikan orang ini 2 kali? Kambing ini 2 kali? Dia mati melihat saudaranya dipotong, mati beneran di saatnya dia dipotong. Ini rahim, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam yakhtabi sikina. Rasulullah menyembunyikan pisaunya. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis bahwasanya utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akranain. Didatangkan kepada Rasulullah kambing yang gemuk, kambing yang warnanya antara putih dan hitam, kambing yang bertanduk. Fa'atja'aha wa wada'a rijlahu ala safhatiha. Ditaruh kakinya Rasulullah di lehernya kambing itu, saudara. Baru di pelakut itu
Setelah itu beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Lalu dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cepat, sangat cepat saudara. Kalau motong saudara, ada perbedaan di video beredar. Ada orang Turki motong kambing, motong sapi yang besarnya hampir 2 kali lipat daripada orang Pakistan. Pisaunya pun kecil orang Turki. Saya punya videonya. Ini sudah pengalaman. Begitu ditidurkan, sapinya dipotong dalam kurang dari satu menit. Bers, selesai sudah. Orang Pakistan lain lagi. Orang Turki cuma 3 orang. Orang Pakistan ada 10 orang. Pisaunya segini. Dibuat lubang lagi depannya itu. Begitu dia potong itu rupanya kurang tajam pisaunya. Bergerak sapinya, lepas ini, yang motong masuk ke lubangnya itu, ke lubangnya darah itu. Kacau ini. Nah, itu karena tidak ada persiapan sebelumnya. Falyuhidda syafaratah. Hendaklah engkau menajamkan pisaunya. Yang keempat saudara, bahwasanya syarat daripada yang keempat wa an yudja'aha ala jambihil aisar, dibaringkan dalam sisi kiri dan dihadapkan kiblat. Bahkan Ibnu Umar tidak suka dan tidak mau makan. Makruh indahum kalau makanan-makanan kambing, sapi, onta yang dipotong tanpa dihadapkan kiblat saudara. Itu syarat yang keempat saudara. Syarat yang kelima, mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Karena kalau tidak menyebut nama Allah, itu bangkai tidak boleh dimakan saudara. Hukumnya bismillah Allahu akbar. Hadza minka walaka ya Allah. Ini darimu ya Allah, rezeki, dan untukmu ya Allah keikhlasanku. Yang bismillahnya wajib. Yang wallahu akbar dan lain sebagainya, tambahan-tambahan itu sunnah. Yang paling penting itu bismillahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu motong 2 kambing itu, beliau mengucapkan niat, hadza laka wa li al Muhammad. Ini buatmu ya Allah, darimu ya Allah, dan buat saya dan keluarga saya. Di sini diambil hukum bahwasanya kalau orang punya keluarga cukup 1 motong kambing. Ya, motong kambing 1 cukup. Nanti boleh dibagi jadi sepertiga. Sepertiga buat dia, sepertiga buat keluarganya, familinya, saudara-saudaranya, sepertiga lagi disedekahkan buat fuqara wal masakin. Ini sebelum lupa saudara, waktunya memotong kambing ini saudara adalah setelah sholat lebaran Idul Adha. Kemarin sudah saya jelaskan hadisnya, bahwasanya yang memotong sebelum sholat itu adalah daging yang dipotong untuk keluargamu. Harus setelah selesai sholat, kalau bisa selesai khutbatain lagi, khutbatul Id. Ya, dimulai dari pagi hari, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda pada hari Idul Adha, "Inna awwalu ma nabda'u fihi fi ayyamina fi yawmina hadza." Pertama, permulaan yang harus kita kerjakan pada hari ini, yang pertama an-nusalli. Penerja dari sholat pulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fananhar, kemudian kita motong. Ya, wa man amila bima amilna faqad asaba bisunnatana. Barang siapa yang mengamalkan seperti perbuatan kami, berarti dia telah melakukan sunnah daripada sunnah kami. Itu menyebut nama Allah. Itu kalau saudara buat diri saudara sendiri. Kalau misalnya diwakilkan buat orang lain, tidak apa-apa. Bismillah wallahu akbar. Hadza minka walak. Ini untuk darimu dan untukmu ya Allah. Wa hadza an fulan. Ini dari fulan, diwakilkan yang namanya. Allahumma taqabbal an fulan wa al fulan. Sebutkan namanya. Siapa yang mewakil kepada sampean? Ya, itu diantaranya syarat-syaratnya memotong kambing. Yang terakhir saudara, bahwasanya kambing itu tidak boleh dikulitin, tidak boleh dipotong
potong tulangnya sampai betul-betul mati. Sayyidina Umar melihat orang-orang yang motong masih bergerak-gerak langsung dikulit, tidak boleh. Itu juga tidak bisa dinamakan menenangkan potonganmu. Halla ta'jalu hatta tuzhaq. Kenapa kamu buru-buru? Kenapa kau tidak menunggu sampai ruhnya hilang? Diam dulu. Baru dikulitin, baru dipotong tulang-tulangnya. Itu daripada sunnah, daripada adab orang memotong kambing, saudara. Kalau saudara tidak punya uang, tidak ada punya kemampuan, jangan putus asa. Datang di mana tempat-tempat panitia pemotongan kambing, ikut membantu, itu pun pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut menyenangkan orang lain, ikut mengantarkan saudara. Amin. Jangan seperti di Hadramut, Habib Zain pernah cerita, saudara. Ada orang mau motong hewan kurban, tidak punya uang. Hati-hati jangan ditiru, Ustaz. Kasih tahu dulu sampai. Kenapa, Beb? Ada satu temannya ini punya kambing banyak, tidak pernah dikasih hati untuk memberi. Sekali waktu diam-diam diambil satu. Diambil satu. Itu seseorang boleh mengambil idza alima ridha. Kalau sampean yakin bahwa temannya itu ridho. Kayak ada Pak Sakur pakai sandalnya sampean, ridho enggak sampean? Ridho enggak? Ridho boleh pakai sandalnya Pak Sakur. Sudah dipotong diam-diam, kambingnya dipotong, dimasak masakan favorit yang punya kambing ini. Dibikinkan mindi, hatinya yang enak-enak, disilahkan, diundang beberapa orang tetangganya. Sudah makan, sudah apa ini itu, alhamdulillah kok tumben ngundang pakai kambing ini. Biasanya pakai ayam. Ya, paling banter tuh kadang-kadang juga pakai telur. Akhirnya subhanallah, sudah selesai makan apa ini itu, pemilik kambing bilang, alhamdulillah kamu masya Allah baik sekarang, katanya. Kamu sungguh baik. Ya alhamdulillah, ini kebaikan saya karena bertetangga denganmu ini. Sudah makan semua, hatinya masuk dalam perutnya, semua makhluk daging-daging yang empuk-empuk masuk. Sohibul bait, pemilik tamu bilang sama yang punya kambing, alafu bib, kebetulan Habib yang punya kambing itu Pak. Alafu bib, katanya, saya ini sebetulnya kepingin ngundang Habib, katanya. Terus, ya karena saya tidak punya uang, terpaksa ngambil kambingnya Habib satu. Habibnya tidak bisa apa-apa, sudah masuk dalam perutnya. Sambil melihat Habib jalan, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, tolong jangan diulang lagi. Jangan ditiru sampai Pak. Nah itu saudara. Kadang orang kalau pelit ini memang perlu dikasih pelajaran seperti itu. Kalau tahu ridhonya. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat. Amin. Diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.